Halo, assalamualaikum dulur semua. Balik lagi ya channel Samin Story. Pagi ini kita mau coba panasin si anak lanang alias Mas Nio. Mas Nio, wagu lah. Bismillah. Ini guys, untuk interiornya masih kotor banget. Oke dulur, kali ini bahas dukanya dulu ya selama merawat si Jenny ini selama kurang lebih 2 tahun. Apa aja yang pernah dialamin selama bawa 2 tahun itu ya pasti ya paling sering itu kaki-kaki itu udah berapa kali ya ke servis itu udah ada 3 atau 4 kali ya. Bukannya bisa dibilang ringkih atau enggak ya enggak tahu ya, menurut dulur-dulur semua ya gimana tanggapannya. Kalau saya sih berpikirnya bukan masalah ringkih, soalnya kan usia mobil juga udah sama-sama yang punya hampir 30 tahun. Jadi kaki-kaki itu pasti banyak masalah. Paling sering itu ya ball joint itu lumayan sih, maksudnya untuk di medan yang jalan yang kurang rata atau berlubang itu kan, apalagi hujan-hujan kayak gini kan pasti mobil banyak yang pasti jalan banyak yang berlubang. Jadi yang diserang ya kaki-kaki, terutama ball joint sama teror. Nah kenapa kok sering sekali maksudnya mengalami kerusakan? Satu, karena cuma diservis karena cuma diservis nggak diganti. Kalau diganti itu ya sebenarnya perhitungannya gimana ya lebih awet, cuman kan untuk biaya kan juga lumayan lah ya. Kalau nggak salah itu yang sedang kualitas sedang itu ya hampir 250-an ya satu biji ball joint kalau nggak salah itu. Terus yang kedua, yang di kaki-kaki itu karet barang hal sepele tapi itu bikin pusing dulur. Jadi itu kalau udah oblak bunyi cacit, apalagi ya itu tadi kena jalan berlubang udah hancur. Jadi kalau karet kan nggak bisa diservis ya mungkin bisa, cuman lebih awet kalau diganti sih kalau menurut aku. Soalnya karet beda ya, kayak besi kan, kalau kayak ball joint kan, teror kayak gitu kan masih bisa diservis, diakalin atau dibubut atau gimana kan. Tukang servis pasti tahu lah gimana caranya mengurangi biaya perawatan lah ya, seminim mungkin mengurangi biaya perawatan kalau diservis. Kalau diganti ya bisa awet, cuman biaya untuk penggantian itu kan harus banyak ya. Tuh kalau kaki-kaki. Terus apa yang pernah dialami selama 2 tahun ini? Yang paling parah sih itu overhead. Overhead bukan berarti di sini karena mobilnya memang katanya banyak yang pengguna itu karena si Jenny gampang overhead, bukan ya, bukan, itu karena problem. Jadi sebelum berangkat itu udah tak cek semua, udah tak cek, radiator udah tak tambah, tak buat geber, bisa jalan 90 sampai 100 itu masih bisa lah.
baru setengah jalan, tahu-tahu itu temperatur tuh naik setengah langsung, jadi nggak sedikit-sedikit itu, nggak langsung setengah seret. Saya bingung loh kok, kalau setengah ya udahlah wajar lah gitu kan. Maju lagi 100 meter lagi naik lagi, jadi saat full itu kurang seperempat lah. Udah pikiran udah nggak karuan, mobil udah mau nepi, masih di jalan ramai kan, susah cari buat berhenti. Ya udah akhirnya kecepatan tak kurangin. Jadi kalau udah overhead, mobil harus dibuat sepelan mungkin tuh. Nah itu terjadi karena selang radiator yang kecil itu, yang di atas mobil itu, di atas mesin itu kan pecah ya, jadi pecah. Saya juga nggak nyadar itu kok bisa gitu loh. Ya mungkin karena waktu. Nah itu ketahuannya itu di bengkel, jadi udah nyampe tujuan, mobil tak bawa berhenti dulu, tak isi air. Tapi kondisi mesin udah dingin ya, jangan kalau pas udah overhead macet langsung diisi air itu jangan. Kalau menurut saya loh ya, saya bukan bengkel, cuman menurut saya jangan. Soalnya secara logika kan, kalau besi panas langsung dikasih air kan otomatis bisa jadi melengkung atau molet lah ya, kalau bahasa Jawanya itu molet tuh. Jadi itu tak kasih berhenti, tak tinggal muter-muter dulu, jalan-jalan. Udah mau balik baru tak isi air, glek. Perasaan udah penuh ya, itu radiator udah penuh, semua udah penuh. Buat jalan itu baru berapa ratus meter ya, paling satu kiloan mungkin ya, itu udah gitu lagi, naik lagi. Padahal waktu berhenti itu tak cek, nggak ada bekas rembes selang bocor, itu nggak ada, padahal itu di atas mobil. Setelah itu pulang dari tempat yang dituju itu, mau pulang itu berhenti 3 kali kalau nggak salah. Yang paling pahit itu pas di lampu merah. Pasti dulur-dulur semua juga gimana sih rasanya macet pas di lampu merah, deg-degan, takut, pasti dimarahi sama ada driver lain atau sopir lain, pengendara lain, itu pasti. Dan itu cuma berdua, bayangkan gimana bisa bergerak ya Pak. Ya untung teman saya coba langsung sigap ya, langsung keluar dorong mobil buat ke pinggir. Ya udah berhenti di situ sampai lama banget. Saya telepon sama adik, jalan satu-satunya ya bukan ditambah lagi ya, bukan ditambah air radiator terus buat jalan lagi, bukan, usahakan digeret. Jadi dari tempat terakhir macet itu sampai rumah tak suruh narik ya. Jadi ditarik, bawa mobil Panther kalau nggak salah ya, ditarik sampai rumah, udah nongkrok. Pusing, saya telepon sama bengkel yang langganan itu, kenapa gini kan gitu. Ya, itu pasti ada yang bocor kan gitu. Coba dicek, tak cek, nggak ada yang bener-bener basah, itu nggak ada. Setelah itu kan saya tak tarik lagi ke bengkel. Nyampe di bengkel, waktu diisi air, mesin dinyalakan, jreng, bunyi. Itu di atas mesin tuh langsung air tuh mancur kayak pancuran itu. Nah, bengkelnya sampai bilang gini, apa nggak lihat gitu loh Pak, kalau mesin panas di atas besi dikasih air itu ya pasti airnya yang kalah tuh, hilang kan gitu. Jadinya nggak tahu, itu bener-bener fatal banget beneran. Jadi setelah itu tak korok ya, pokoknya yang jelas ya diservis di bengkel, tak suruh benerin, buka semua silinder kop silinder atau silinder head itu juga dilepas. Yang jadi momok semua
mobil yang pernah overheat itu cuma satu. Kalau silinder head itu melengkung, itu udah gak karu-karuan. Walaupun gimana mau dibubut lagi, dibenerin lagi, mungkin resiko buat overheat itu pasti ada lagi ya. Soalnya itu udah ya, namanya besi udah melengkung. Yang kedua pasti tenaga juga mungkin loh ya, menurut saya tenaga yang mungkin bisa berkurang, soalnya kan udah nggak senter lagi ya. Alhamdulillah waktu itu dibuka sama bengkel, ternyata silinder kopnya masih bagus, nggak harus dibubut, jadi cuma dicek. Terus jalan-jalannya air radiator itu dicek, ada yang buntu atau enggak, ada yang kerak atau enggak. Terus benerin semua yang besi-besi buat pipa-pipa buat radiator itu kan ada yang di mesin itu. Nah, itu udah mulai karat, itu dipotong, dilas, dibubut lagi, dibenerin lagi buat cakepan buat dudukan selang yang gede itu. Jadi kan lebih aman kalau buat jalan jauh lagi kan. Itu letak korobin itu wah bener-bener sampai nggak bisa tidur. Ini menurut saya pribadi loh ya, kalau kita suka sama suatu barang, apalagi mobil atau kendaraan, terus kendaraan kita itu trouble ya, masih bisa dipakai, tapi trouble nggak sesuai harapan kita, kalau buat jalan itu pusing loh ya. Jadi udah kayak anak sendiri, kok gini ya, dibawa ke bengkel belum sesuai harapan lagi, kok gini ya. Sampai mungkin kalau saya pribadi cari referensi di YouTube ya, di YouTube, terus di grup-grup Facebook yang soal Honda Civic Genio itu ada grupnya. Jadi kan di sana banyak senior, jadi bisa sharing ini kenapa. Itu satu yang pertama. Jadi kalau mobil tua itu kalau menurut saya pastikan punya bengkel langganan. Itu satu. Soalnya apa? Kalau kita gonta-ganti bengkel, namanya mobil tua itu bisa jadi sewaktu-waktu itu ada trouble. Jadi kalau kita gonta-ganti bengkel, nggak tahu mungkin ada banyak temen yang si bengkel sana bagus, bengkel sana bagus, kitanya yang bingung. Jadi tentukan dulu untuk segi harga servisnya gimana, untuk hasil servisnya gimana. Nah itu kita tentukan dulu. Kalau bisa ya akrab. Jadi kalau semua itu kalau udah kayak saudara sendiri, itu apa-apa itu enak. Kalau ada trouble di jalan, telepon, ini ada trouble kayak gini, langkah untuk ibaratnya langkah pertamanya apa yang harus dilakukan, itu harus ada lah ya, harus ada guru kita. Jadi kalau untuk apalagi pemula ya, mohon maaf ini bukan gimana, untuk pemula itu wajib ya. Jadi jangan cuma beli mobil pakai kemana-kemana, giliran trouble di jalan bingung mau telepon siapa, ini trouble-nya di sebelah mana kan nggak tahu kitanya. Kalau saya juga pemula, jadinya kan saya pernah ngerasain kayak gitu. Jadi begitu trouble, ada nomor yang bisa bantu kita untuk langkah pertama yang harus dilakukan sebelum salah dalam penanganan tuh. Jadinya begitu trouble di jalan, kita punya telepon Pak atau Mas atau apalah, Om atau gimana, Pak D, ini kok mobil saya trouble, katakanlah di starter kok nggak mau, ini apanya ya yang dicek. Nah mungkin dari kalau pihak bengkel yang udah berlangganan itu pasti dia ngasih tahu, coba dicek ini dulu, terus kalau nggak bisa ya ini. Jadi pasti dia ngasih tahu.
kalau udah langganan jadi enak. Jangan sampai kita trouble di jalan, mungkin telepon teman atau saudara yang tanda kutip loh ya, cuma hanya sekedar tahu mungkin ininya akhirnya dibongkar semua, hancur. Saya pernah ngalamin satu itu, habisnya banyak. Itu cuma dari hal sepele. Makanya itu penting ya, temen atau bengkel yang bener-bener tahu masalah mobil. Nah, syukur-syukur ya mobil yang setipe. Kalau mobil tua loh ya, kalau mobil muda ya saya belum pernah nyoba ya. Saya hanya punya yang Mbak Jenny ini sama Cherry. Kalau Cherry ya lebih mudah perawatannya daripada mobil tua tapi yang udah injeksi itu rada ribet sih. Oke, itu dulu ya dulur. Video selanjutnya nanti kalau apa ya, masih banyak sih keluhan atau dukanya dulu pakai si Genio ini selama 2 tahun itu apa. Jadi jangan lupa subscribe channel Sam and Story. Kalau bermanfaat jadi like, kalau enggak ya abaikan saja. Kalau saya ada salah ngomong atau salah dalam penyampaian pendapat saya, opini saya, tolong di komen. Kalau memang bermanfaat buat teman-teman ya silahkan di share ke teman-teman lainnya biar kita sama-sama belajar gimana sih pertimbangan kita untuk membeli sebuah mobil tua. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.